Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megadita Sri Utami Peduho dari Fakultas Syariah kelas AS2B. Di sini saya akan menjelaskan 4 hal mengenai multikultural. Yang pertama, pengertian multikultural. Multikultural adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan suatu pandangan seseorang mengenai keberagaman kehidupan yang ada di dunia. Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang sering juga ditafsirkan sebagai ideologi yang mendukung adanya persatuan dan kesatuan dari berbagai keberagaman antara masyarakat yang satunya dengan masyarakat yang lainnya yang sering terjadi di dalam masyarakat modern yang sekarang. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab multikultural. Sebab-sebab terjadinya multikultural di Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia terdiri dari berbagai ribu pulau, sekitar 17.000 pulau yang ada di Indonesia, yang memungkinkan Indonesia itu memiliki perbedaan antara suatu pulau dengan pulau yang lainnya, suatu masyarakat di pulau tertentu dengan masyarakat di pulau yang lainnya. Yang kedua, Indonesia berada dalam jalur perlintasan yang memungkinkan adanya kebudayaan atau agama yang datang dari negara asing, datangnya itu dibawa oleh pedagang-pedagang yang datang berdagang di Indonesia. Yang ketiga, perbedaan iklim. Perbedaan iklim di Indonesia, misalnya iklim di daerah pesisir pantai berbeda dengan iklim di daerah pegunungan yang memungkinkan masyarakat di daerah pesisir pantai berbeda kebiasaan dengan masyarakat yang berada di pegunungan. Itulah menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara-negara multikultural. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri masyarakat multikultural. Ciri-ciri masyarakat multikultural yang pertama adalah terjadi segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang sub kebudayaan yang berbeda antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Yang kedua, terjadinya struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, sering terjadinya konflik antara suatu kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Yang keempat, secara relatif, integrasi bisa tumbuh di atas paksaan ketergantungan ekonomi antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Yang kelima, dominasi politik. Terjadinya dominasi politik antara suatu masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lainnya, atau kelompok tertentu dengan kelompok yang lainnya. Yang keempat, saya akan menjelaskan dampak dari multikultural sendiri. Dampak positif dari multikultural sendiri, yang pertama adalah adanya keberagaman ras, budaya, agama yang terjadi di Indonesia dapat memungkinkan keterbukaan antara satu orang dengan yang satu orang lainnya dalam menjalani hubungan sosial. Yang kedua, saling menerima kekurangan antara yang satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Perbedaan tersebut tidak dijadikan sebagai suatu kekuatan untuk perpecahan, tetapi dijadikan suatu kekuatan untuk persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, dampak positif dari multikultural adalah kita bisa saling menukar informasi atau mendapatkan lebih banyak ilmu pengetahuan atau pendapat-pendapat yang lainnya karena perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lainnya atau satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Dampak negatif dari multikultural sendiri adalah yang pertama, sering terjadinya fanatik kelompok satu dengan kelompok lainnya, keinginan untuk membela suatu kelompok dan merendahkan kelompok yang lainnya. Yang kedua, sering terjadinya perbedaan pendapat atau konflik-konflik perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Itulah penjelasan dari saya mengenai multikultural. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.